Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah bi niyatina as-salihah anna Allah al-Karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi as-salihin. Anna Allah al-Karim yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa yaj'aluna min ibadihi al-muttaqin. Wa ala kulli niyatina as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala 'alaina al-Qur'ana al-Karima la raiba fihi hudan lil muttaqin. Walladzi arsala rasulahu habibana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Riyadhus Shalihin, para alim ulama, para asatidzah, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus yang ikut hadir bersama-sama, semua yang hadir, bapak, ibu, saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala hidayah, inayahnya, rahmat dan nikmatnya. Kembali malam hari ini Allah gembirakan kita dengan hadirnya kita di masjid, dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah berjamaah di masjid, di salah satu rumah rahmatnya, salah satu rumah keberkahannya. Kita memulai malam ini dengan berzikir kepadanya, dengan rukuk dan sujud. Bahkan kita semua hamba-hamba saleh yang berilmu, hamba-hamba berilmu yang saleh, kita semua faham, kita semua mengerti apabila ada suatu majelis zikir atau majelis ilmu, maka jangankan kita yang memang sudah hadir,
sesungguhnya mereka itu mampir dulu, bahkan sekalipun sebentar begitu ya. Kenapa? Karena kita maklum hadisnya, ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Ini adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat ketemu dengan majelis atau dengan taman surga, maka mampirlah. Farta'u. Namanya mampir ya cuma sebentar, Pak. Tapi orang yang mampir di taman surga semacam ini, ia dapat, Pak. Jadi kalau orang mampir saja sudah dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi memang sengaja hadir. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Dan hadirin hadirat Bapak Ibu Saudara sekalian, rahimakumullah. Sudah banyak kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa pesannya di mukadimah pertemuan kita malam ini. Sekali lagi teringat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu pernah meriwayatkan suatu hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ai alamu anna ad-dunya khadiratun halwa." Ketahuilah bahwasanya dunia ini khadiratun, pakai kha, hijau, halwa. Halwa bukan khalwa, pakai ha, bukan kha, yang artinya manis. Jadi dunia ini satu sisi disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini hijau dan manis. Hijau itu lambang keindahan, manis itu lambang kenikmatan, enak. Namanya manis, enak. Jadi memang dunia ini sesekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menjelaskan, memang dunia ini hijau, dunia ini manis. Tapi ini sesekali, hadirin rahimakumullah. Padahal hijaunya dunia bukan yang sebenarnya. Hijau sebenarnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manisnya dunia itu majazi, bukan hakiki. Itu semu, tidak abadi. Orang merasakan manisnya dunia cuma berapa lama? Manis yang abadi itu nanti. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang banyak dikejar itu, yang dituntut adalah hijau yang sekarang. Hijau nanti kurang dipikirkan. Betul atau tidak? Lebih masih terlihat lebih banyak orang-orang yang begitu menuntut manis-manis yang sekarang, yang semu tidak abadi, cepat hilang, cepat sirna, dibanding dia menuntut mengejar manisnya nanti yang abadi selama-lamanya, khalidina fiha abada. Jadi yang khalidina fiha abada ini enggak dituntut, Pak. Tidak dibela. Padahal senikmat-nikmatnya dunia paling berapa lama? Sebentar saja. Kesenangan-kesenangan apapun, mata'ul ghurur, itu kesenangan yang memperdaya, yang menipu saja. Makanya hadirin rahimakumullah, nikmat surga itu terasa nikmat yang sebenarnya karena khalidina fiha abada. Karena nikmatnya itu selama-lamanya, tidak pernah hilang, tidak pernah berkurang, bertambah iya. Nah kalau nikmat dunia kan cuma berapa lama, Pak? Cepat sirna, cepat hilang. Maka senikmat-nikmatnya dunia, ya kan, bukan nikmat yang hakiki, yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah. Sama nanti orang kalau masuk surga, mereka itu akan nikmat selama-lamanya. Sedangkan di neraka ada yang selamanya, ada yang tidak. Nah bagi mereka yang selama-lamanya, itulah adzabun alim, adzabun syadid, karena khalidina fiha. Tapi kalau tidak khalidina fiha,
mereka masih diangkat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dibebaskan dari neraka kemudian dimasukkan ke surga, ya suatu keberuntungan, lewat daripada siksa tadi. Ya sebagaimana sekarang Pak, kita kalau mengenang masa-masa yang lalu atau sebelumnya itu kan seperti mimpi, betul tidak? Seperti mimpi kita Pak. Pernah disiksa, pernah dipenjara, tapi begitu bebas dari penjara, ya sudah tidak ada lagi penyiksaan itu. Kayak mimpi. Sama nikmat juga begitu. Berapa lama kita merasakan kenikmatan, nikmat, tapi begitu lewat berganti nikmat tersebut, ya kayak mimpi. Semua hal-hal yang berlalu semacam itu tidak terjadi di alamul akhirat. Hadirin rahimakumullah. Makanya kenapa Nabi SAW itu beberapa amalan yang dikatakan khairum minad dunya wa ma fiha. Berapa amalan itu Pak? Ada sholat 2 rakaat fajar, ada 2 rakaat tahajud. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa? Sampai semacam itu. Ya, iya. 2 rakaat sholat fajar itu begitu Allah memberikan pahala, mencatat, masuk ke buku catatan amal soleh kita, selamanya tidak akan hilang, sehingga dikembalikan nanti kepada kita di akhirat. Khalidina fiha, mereka kekal dalam nikmat gara-gara 2 rakaat sebelum subuh. Sebab 2 rakaat fajar, sunnah fajar. Kalau diberikan dunia dan isinya, ya akan terbatas, akan berakhir. Betul tidak? Senikmat-nikmatnya, sebesar-besarnya pasti berakhir. Kalau 2 rakaat itu tidak pernah berakhir. Makanya Allah menyatakan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada sisi kalian dunia ini yanfad, cepat sirna, cepat hilang. Wa ma indallahi baq, tapi sesuatu yang sudah berada di sisi Allah itu yang kekal. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan sirna kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan dunia, jangankan memang perbuatan akhirat, Pak. Perbuatan dunia kalau itu diniatkan karena Allah, mencari keridhaannya, maka dunia yang mestinya semu tidak abadi, sirna itu menjadi abadi. Bihusnil niyah, dengan bagusnya niat. Allah ya cuman semangatnya kita untuk mengejar 2 rakaat sholat fajar inilah yang kadang-kadang dipertanyakan Pak. Betul tidak? Pernah berangkat ke masjid, sudah qomat sholat subuhnya. Berangkat ke masjid, sampai ke masjid sudah qomat. Pernah tidak? Atau lebih telat lagi? Atau jangan-jangan cuma pernah, sering? Saya cuma bertanya pernah tidak. Kalau pernah kan sekali, paling tidak ya. Ya ini kalau ditanya pernah kok kayaknya nggak ada yang jawab Pak. Berarti nggak pernah ya. Tapi sering. Iya. Nah ini yang harus dipertanyakan, sejauh mana kita menuntut rakaatayil fajar. Bahkan saya sudah menyampaikan atau belum pertemuan sebelumnya, wallahu a'lam. Ya, kalau yang lebih baik daripada dunia dan isinya itu, kalau qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama sekali, yang rakaat keduanya qul huwallahu ahad 1 kali. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi kalau hadis Imam Ali karramallahu wajhah, kalau rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun sekali, kemudian yang kedua qul huwallahu ahad 3 kali, faka'annama tasaddaqa bimil'id dunya dhahaba, maka seolah-olah dia sedekah emas sepenuh dunia. Dan ada bandingannya banyaknya, emas sepenuh dunia seberapa? Mana mungkin, itu saking manfaat, saking nikmatnya dengan 2 rakaat sholat fajar itu sebelum subuh ya. Makanya ya, ini hanya teringat satu-satunya sholat rawatib muakkad qabliyah
yang apabila tertinggal karena sholat berjamaah sudah dimulai, maka sholat 2 rakaat fajar boleh dilakukan setelah sholat subuh. Boleh dilakukan setelah sholat subuh. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali membahasnya, termasuk dalam kitab Mukhtasar Syarhul Muhaddab. Hadirin rahimakumullah, boleh itu Pak. Kalau qobliyah zuhur nggak bisa sesudahnya, qobliyah asar tertinggal nggak bisa sesudah asar ya, kecuali Nabi SAW itu khususnya. Kalau ada hadis yang menjelaskan semacam itu khusus kepada Nabi. Ya, ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Afanusalli anha?" Ya, Nabi SAW pernah mengqadha sholat sunnah sebelum asar. Ada lagi yang mengatakan setelah zuhur, itu diqadha setelah asar. Setelah itu Nabi terus-menerus melakukannya, karena segala amalan soleh yang pernah dimulai dilakukan oleh Nabi sejak itu selama-lamanya Nabi tidak meninggalkannya. Akhirnya karena Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sholat setelah asar, Aisyah bertanya, "Afanusalli anha ya Rasulullah?" Apakah kita sholat seperti itu ya Rasulullah? Lah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya dalam riwayat yang lain, nahana sallallahu alaihi wasallam anis salati aqiba salatil asr. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi kembali kepada hadis tadi itu, bahwasanya dunia ini memang kadang-kadang hijau, kadang-kadang terasa manis, tapi itu tidak yang sebenarnya. Bahkan dalam hadis yang lain, laisat dunya bidaris tiwa wa innamad dunya darul tiwa. Ada istiwa, ada iltiwa. Ada pakai sin, ada pakai lam gitu ya. Ya, bukanlah dunia ini tempat yang tegak lurus, tetapi dunia ini penuh dengan hal-hal yang bengkok. Makanya yang lurus sebenarnya bukan sekarang, betul tidak? Ya, banyak hal-hal bengkok itu. Bahkan laisa bidaril farah wa innama hiya darul tarah. Ada farah, ada irtarah, ada ya tarah ya. Ada farhun, ada tarah. Farah itu kesenangan. Dunia bukan tempatnya senang yang sebenarnya, tapi dia tempat segala sesuatu yang menjadi ujian, kesedihan-kesedihan. Nah, namun Nabi SAW bersabda, wa innama wa antum mustakhlifukum fiha, ay kama qala. Kalian, oleh Nabi SAW dikatakan, kalian adalah khalifahnya dunia. Kalian adalah pemimpin dunia. Nah, kalau kita sebagai pemimpinnya, mestinya kita yang mengatur dunia. Jangan sampai dunia mengatur kita. Kalau dunia mengatur kita, rusak. Mestinya kita yang mengatur dunia, baru aman, Pak. Soal dunia dimiliki sebanyak-banyaknya silahkan, sah-sah saja, apalagi di tangan orang yang beriman, bertakwa. Ya, cuma jangan dia yang mengatur, tapi kita yang mengaturnya. Fanadhirun kaifa ta'malun. Maka Nabi bersabda, Dia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kaifa ta'malun, bagaimana apa yang kalian lakukan. Begitu dalam sabda riwayat Abi Sa'id Al-Khudri yang panjang hadis ini baru sepotong dari hadis itu. Malam ini sebenarnya kajian kita ini Rabu malam Kamis ini seperti yang pernah dimulai. Ini adalah ya, kajian Fathul Qarib ya, materi fikih, Pak. Materi fikih ini penting memang kita dari awal. Cuman wallahu a'lam bisa dimulai dilanjutkan barangkali, Pak. Cuman ini saya salah bawa kitab. Saya ini kayak Mas Senin malam Selasa ini Ustaz. Jadi bawa Irsyadul Ibad saya. Irsyadul Ibad. Senin malam Selasa itu Irsyadul Ibad ya. Cuman syarah Fathul Qaribnya ya ke bawah ya, bajuri ke bawah ya. Wallahu a'lam, mungkin cuma saya lupa waktu itu tidak pakai kitab ini, sehingga sampai mana pada pertemuan itu bulan yang lalu itu ya, sebulan yang lalu atau iya 2 minggu yang lalu mungkin ya, 2 minggu yang lalu Pak mungkin ya.
ya mukadimahnya. Kalau begitu kita langsung saja kepada bab thaharah barangkali ya. Ya, langsung saja kepada bab thaharah. Kitab Ahkamit Thaharah. Kurang tahu adanya di halaman berapa, bisa dilihat fikrisnya, indeksnya, daftar isinya barangkali. Kitab Thaharah itu kalau di kitab itu halaman berapa? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mari kita mengkajinya ya apa adanya, kajian daripada kitab ini Pak ya. Adapun hal-hal yang lain ya tentunya yang diperlukan, yang dibutuhkan itu banyak sekali. Ya silakan nanti disambung ya Pak dengan waktunya barangkali. Saya wallahu a'lam apakah Isya itu masih dilanjutkan sedikit atau mungkin stop atau adzan dulu baru dilanjutkan lagi, silakan seperti apa diatur mungkin pengurus barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamit Thaharah. Kitab menjelaskan atau bab menjelaskan hukum-hukum thaharah, bersuci. Di mana di dalam bab suci ini kalau kita kembali kepada hadis-hadisnya ya dalam ya syaratnya itu diungkap banyak hadis bahwasanya perhatian agama kita terhadap thaharah itu sangat tinggi. Ketika Nabi SAW bersabda, "Banad dinu 'ala nawafah." Agama ini dibina, dibangun dengan kebersihan. Makanya mestinya orang-orang Islam itu betul-betul cinta bersih. Sekalipun bersih di sini sebenarnya hampir semua thaharah, apakah najisnya, apakah wudhunya, itu sebenarnya yang dituju adalah bersihnya batin, sucinya batin. Jadi kalau kita berwudu itu sebenarnya yang diinginkan bukan semata-mata suci dari hadas kecil. Mungkin nanti di bab wudu, thaharah di bab wudu dibahas sebenarnya. Bukan. Tetapi bagaimana dengan wudu bisa suci dari hadas kecil dan bisa suci batinnya dari khaba'ith, dari hal-hal yang kecil. Makanya orang berwudu dalam hadisnya sangat kuat itu jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Berwudu sebelumnya, sebelum membasuh muka, pada saat basuh tangan jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Sampai-sampai dibahas dalam kitab Ibadatul Ahkam itu ya, kalau fa inna nasiya fi awwalihi ata fi adna'i. Kalau lupa di awalnya datangkan atau baca juga sekalipun di pertengahannya. Kita lupa di awalnya buru-buru barangkali. Atau mungkin wudu sambil ngobrol. Pernah nggak begitu? Wah, ini dilarang itu sebenarnya. Wudu jangan sambil ngobrol ya. Kan kalau keran-keran di masjid itu berdekatan biasanya ya. Banyak orang berwudu itu berbarengan, Pak. Oh, namanya teman ya, itu sambil wudu sambil ngobrol. Nah, itu dilarang itu. Bahkan kalau kita wudu ada orang itu mengajak ngobrol, boleh tidak dijawab dulu. Selesaikan dulu wudunya, baru nanti kita jawab apa maunya dia. Sampai kepada salam. Kalau kita sedang berwudu, ada orang mengucapkan salam, berhak jangan dijawab dulu. Ini dilakukan Nabi SAW. Nabi sedang wudu, ada sahabat salam, Nabi tidak menjawab. Begitu selesai wudu, baru Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi baru menjawabnya. Para ulama membahas hadis ini, ya memang satu dilarang pada saat berwudu itu kita berkata-kata sampai kepada menjawab salam yang hukumnya wajib itu, Pak. Menjawab salam itu kan wajib ya. Ya, apalagi cuma orang ngobrol. Ya. Kemudian yang kedua, ulama membahas Nabi SAW selalu mencari yang paling afdal. Sementara jawab salam atau salam itu doa, menjawab salam pun doa. Nabi tidak mau berdoa untuk sahabatnya kecuali dalam keadaan sudah punya wudu. Nah, ini dibahas semacam itu. Makanya Nabi menunda salamnya sampai selesai wudu. Ya kita pun juga demikian. Jadi yang dituju sebenarnya adalah asrarul batin, ya taha
kitabu lughatan masdarun bimakna ad-dhammu wal jam'u. Ini kan bacaannya pertama itu di babnya itu kitabu ahkamit thaharati, kemudian dibahas ya kitab hukum bersuci. Yang dimaksud kitabnya dibahas dulu. Wal kitabu lughatan, adapun kitab menurut bahasa masdarun, dia adalah termasuk isim masdar. Ya, kataba yaktubu kitabatan. Ya, jadi kitab ya, itu masdar daripada kataba. Bimakna dhammu bimakna dhammu wal jam'u, dengan makna ad-dhammu mengumpulkan atau berkumpul, wal jam'u sama. Ad-dhammu itu artinya berkumpul. Ya, jam'u juga artinya berkumpul. Artinya kalau yang namanya kitab sudah pasti tempatnya banyak ilmu dikumpulkan dalam kitab itu. Betul tidak? Ya sudah, kitab itu kalau menurut bahasa begitu. Apa saja yang berkumpul menjadi satu, kemudian di dalamnya banyak hal-hal manfaat, itu kitab namanya secara bahasa. Lughatan. Makanya definisi daripada nikah saja itu ad-dhammu. An-nikahu lughatan ad-dhammu wal jam'u. Nikah menurut bahasa adalah berkumpul. Karena orang nikah itu ya pertemuan, perkumpulan antara dua insan yang tadinya berpisah. Betul tidak? Nah, makanya ad-dhammu. Nah, kemudian kenapa itu harkat dhammah? Kenapa disebut dhammah? Iya, karena orang kalau baca dhammah harus mengumpulkan bibirnya. Beda dengan fathah dan kasrah. Kasrah i, nggak berkumpul itu bibir. Kemudian fathah a, bibirnya nggak kumpul. Coba dhammah. Dhammah gimana? Nah iya kan? Dikumpulin bibirnya Pak, dirapetin. Betul tidak? Apa bisa kalau bibir dilebarin berbunyi u? Coba. Ya nggak akan bisa Pak. Ya begitu, makanya dhammah ya. Dhammah itu begitu. Di sini artinya al-kitab lughatan masdarun bimakna dhammu wal jam'u. Wastilahan, adapun kitab secara istilah ilmu fikih, ismun li jinsin, sebuah nama dengan suatu jenis. Nama dari suatu jenis kitab itu, minal ahkam, dari sekian banyak hukum-hukum. Namanya istilah dalam ilmu fikih ya. Minal ahkam. Jadi kumpulan dari sekian banyak penjelasan hukum-hukum itu adalah kitab. Makanya di dalam kitab fikih ini dikatakan kitabut thaharah, kitabu ahkamit thaharah, kitabun najasah, kitabus shalah. Kenapa? Karena di dalamnya membahas tentang banyak hukum. Hukum najis, hukum wudu, hukum sholat. Makanya pakai kitabus shalah. Tapi kadang-kadang Pak, kalau bukan hal itu, misalnya akhlak, bukan babu iyadil marid, bab menjelaskan tentang besuk orang sakit. Nah itu bukannya. Dibahas di situ biasanya apa? Faslun, fasal itu hanya pemisah, terpisah antara sebelumnya dan sesudahnya. Itu pembahasan tentang fikih ya, Fathul Qarib tentang kitabun itu dibahas semacam ini. Amal babu, adapun bab, apa bab? Bab ini, bab apa? Kalau dari artinya babun itu kadang-kadang artinya pintu. Betul? Babun itu pintu, bab itu pintu. Iya betul. Kenapa bab di dalam kitab itu bab itu dikatakan bab? Iya, karena dengan bab itu kita memulai membuka. Pintu juga begitu, kita akan masuk dengan pintu itu. Maka bab itu maksudnya fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dzalika, adalah sebuah nama li naw'in, akan suatu macam penjelasan atau benda mimma dakhala tahta dzalika,
dari apa yang masuk di bawah hal tersebut dari jenis tadi itu ya, jenis itu tadi itu. Artinya apa? Pertama kitabun, kitab itu hukum-hukum. Kemudian di dalam kitab itu nanti setelah dalamnya ya, itu nanti akan ada bab-bab. Dalam kitab Thahara ini ada bab-babnya, bab najisnya, bab wudhunya, bab ini bab namanya Pak. Ada di dalamnya. Mungkin kalau seandainya kita bahasa Indonesia itu Romawi, gitu ya. Kita pun itu Romawi 1 tentang apa? Nah di dalam Romawi 1 ini ada Romawi 1A, Romawi 1B, Romawi 1 masih Romawi 1 tapi A, B, C, D terus ya kan? Beda-beda mungkin itu dia, mungkin di antaranya Pak seperti itu atau mungkin ada yang lain ya. Tahta dzalikal jins wa taharatu bi fathit ta lughatan an-nadhafatu. Adapun taharah bersuci bi fathit ta, ta-nya dibaca fathah, tahara, jangan tihara, jangan tuhara. Nah, jadi tahara dia. Kalau didomain nanti to-nya bukan tuhur, jadi begitu dia. At-tuhur. Kalau ditulis semacam ini bacanya at-taharatu bi fathit ta. Lughatan an-nadhafatu. Menurut bahasanya adalah kebersihan. Pokoknya semua kebersihan itu ya taharah. Gitu menurut bahasanya, apa saja kita nyapu itu ya taharah. Nyuci itu ya taharah. Semua orang bersih-bersih ya taharah. Menurut lughatan. Tapi menurut syar'an, menurut istilah syariat atau ilmu fikih, wa amma syar'an fa fiha tafasirun katsiratun, fa fiha tafasirun, di dalamnya ada penafsiran katsiratun yang banyak penafsiran ya, yang mendefinisikan taharah menurut hukum syariat itu seperti apa itu banyak. Para ahli berbeda-beda sekalipun satu makna. Minha qauluhum, sebagiannya adalah perkataan para ulama. Fi'lu ma tustabahu bihi sholatu. Definisi daripada taharah menurut syariat agama adalah melakukan sesuatu yang dapat menjadikan orang tersebut boleh melakukan salat. Kalau makna daripada kalimat ini Pak, ya mungkin kalau Bapak bikin definisinya silakan lebih singkat, lebih padat barangkali ya, susunan bahasanya seperti apa. Yang maksudnya seperti itu. Fi'lu ma, melakukan sesuatu, tustabahu, dengan melakukan sesuatu itu menjadi dibolehkan, as-sholatu, sholat. Tadinya nggak boleh sholat, begitu melakukan sesuatu itu menjadi boleh sholat. Nah, itu namanya taharah. Misalnya ada najis, kalau tidak melakukan bersuci dari najis, dibuang najis yang disucikan, nggak bisa sholat. Misalnya berwudu juga begitu. Kalau tidak dengan wudu nggak bisa sholat, makanya wudu taharah. Makanya orang niat wudu macam-macam Pak. Ada nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Ada lagi nawaitut taharah. Bisa banyak niat wudu ya. Nawaitut taharah listibahatis shalah. Saya niat bersuci supaya bisa sholat. Ya, listibahatis shalah. Bisa itu niat wudu bermacam-macam ya. Nah, ini ma tustabahu bihi shalah. Oh, ini dia ada contohnya itu. Ai min wudu'in, artinya dari wudu, wa ghuslin, dan mandi, wa tayammumin, juga seperti tayammum, wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis. Itu contoh-contohnya, hilang najis, ya mandi, itu semua taharah, tayammum. Ya. Sekalipun semua itu pada dasarnya tidak wajib, Pak. Artinya awalnya itu tidak wajib. Wudu itu tidak wajib.
Awalnya membersihkan najis tidak wajib, mandi tidak wajib, Pak. Tapi satu, karena ada sebab. Kalau tidak melakukan semua itu tidak akan sah, tidak akan bisa sholat, maka akhirnya menjadi wajib. Ya, jadi kalau khitan disunat itu tidak wajib, itu juga sama. Tanpa dikhitan tidak bisa sholat nanti, Pak. Betul. Maka akhirnya khitan menjadi wajib, selain daripada kebersihan dan kesuciannya. Ya, kalau kebersihan dan kesuciannya bukan sebab itu, ya akhirnya menjadi diperintahkan juga. Ya. Jadi itu kemudian. Jadi wudu itu hanya untuk kesahan sholat. Kaidahnya, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu kewajiban tidak akan sempurna, bahkan tidak sah, kecuali harus melakukan sesuatu. Maka sesuatu yang tidak wajib ini menjadi wajib. Nanti kaidah ini, dalil ini bukan cuma wudu saja, Pak. Apa saja akan banyak. Ya. Mulai daripada perintah-perintah sampai kepada larangan-larangan. Itu masuk ada di saya. Ya, sebentar lagi kita ada. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di sekitar tempat ini atau di Tangerang ini itu umum sekali perbuatan judi misalnya. Nauzubillah, insyaallah di Tangerang ini kota bersih, lahir batin, insyaallah. Umum, katakanlah di Kreo ini, wow, perjudian merajalela, tidak akan bisa hilang perbuatan maksiat perjudian tersebut kecuali pemimpin di tempat itu harus bikin undang-undang. Perintah untuk bikin undang-undang tidak ada hadisnya, tidak ada, Pak. Apalagi Al-Quran. Di mana? Tetapi nanti akan menjadi wajib sesuatu yang tidak wajib karena tadi itu. Tanpa adanya undang-undang, terus akan merajalela maksiat tersebut. Maka pemimpin ini dituntut wajib membuat undang-undang. Ya, dimanapun, Pak, apalagi ya negara, pemimpin wilayah, pemimpin, nah itu akhirnya menjadi wajib. Banyak sekali hal-hal yang demikian. Baik, Bapak Saudara sekalian, Bapak alam. Nah, tadi ada Fatimah. Seperti apa ini, Pak? Adzan dulu, masih dilanjutkan, atau mungkin tidak usah adzan, nanti langsung qomat biasanya ya. Ada semacam itu, ya, langsung qomat ya, bisa, Pak. Kalau adzan itu harus di awal waktu, tapi kalau qomat tidak mengapa. Jadi karena kita ada taklim ini, ya tidak adzan itu tidak mengapa, karena tidak dimuakkadkan adzan itu kalau di kita itu, kalau sesaat sesekali semacam ini, karena masjidnya tempat lain itu berdekatan. Ya, orang di sekitar kita ini pasti tahu masuknya waktu Isya, betul tidak? Pasti tahu, Pak. Ya, jadi ya sekalipun di antara jamaah kadang-kadang berbeda-beda, Pak ya. Yang penting ada berhenti dulu supaya macam-macam, Pak. Ya, silakan. Ya, sehingga Bapak sekalian, ya mungkin apa yang saya kaji dari kitab ini hanya baru sampai di bab pertama ya. Ya, taharah. Oh iya, sampai titik itu, Pak. Amat taharatu tu dibaca tohnya dibaca doma sekarang. Bil dhammi fasmun li baqiyatil ma. Ya, kalau dibaca tuharah bukan taharah, itu artinya sebuah nama dari sisa air yang ada. Dalam ilmu fikih itu ada sisa air tinggal 1 ember. Apa namanya itu? Tuharah. Ya, kalau kita melakukan buat wudu, buat mandi, tohar. Hanya beda fathah dengan dhammah. Ini pembahasannya begitu di sini, Pak. Ya baik, ini sudah titik ini. Ya, wal ma'u kana ma'u alatun lit-taharati istaqrata al-musannifu li anwa'il miyahi faqala al-miyahu allati yajuzu dan seterusnya.
Ya mungkin untuk selanjutnya silakan Pak ditambah, mungkin kita apa-apa nanti kita langsung komen saja ya, langsung komen saja nanti kalau ada telat daripada ada awal waktu. Ya silakan jawab. Ya cukup. Ya silakan kalau ada. Iya. Ya mungkin di luar tema pun tidak apa-apa kalau ada apa. Ya kalau tidak ada mungkin bisa kita langsung tutup ya. Ya. Ya karena masih di awal-awal pembahasannya dan apa adanya saya membahas di kitab ini. Ya, bukan ilmu yang baru, hanya ya, sementara waktu ini masih dalam mengingat-ingat beberapa penjelasan hadis-hadis ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bermanfaat. Mungkin saya cukupkan sekian. Kalau memang tidak ada pertanyaan, cuma ya saya menginginkan ini ada pertanyaan itu Pak, saya nambah ilmu. Saya di mana-mana membuka pertanyaan itu bukan saya merasa bisa jawab semuanya Pak. Mungkin nanti kalau pertanyaan dibantu jawabannya ya. Saya ingin nambah ilmu. Kadang-kadang saya kalau dengar pertanyaan itu, Masya Allah ya Pak, ya betul, hal yang ditanya itu ternyata penting sekali. Bahkan apa yang saya sampaikan itu belum tentu penting, tapi yang ditanya itu malah yang penting. Jadi ada kejadian tak apa di mana, Masya Allah ya, kadang ya. Kemudian memang ya perintah juga, mulai dari ayat sampai hadisnya. Bahkan kalau kita memaknai fas'alu ahla dzikri itu sebenarnya ya di tafsirnya itu dibahas. Dalam ayat itu tidak dikatakan fas'alu ahlal ilmi, tapi Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri. Karena orang ahli berzikir, ingat Allah, orang ahli zikir itu pasti berilmu. Tapi orang berilmu belum tentu ahli zikir. Betul tidak? Mungkin dia cuma gelarnya banyak. Wah, gelar sederet, tapi apa dia ahli zikir, mengingat Allah? Belum tentu. Makanya biasanya kalau bertanya kepada ahli ilmu, belum tentu jawabannya itu diridhoi Allah. Karena dia cuma ahli ilmu, bukan ahli berzikir kepada Allah. Tapi kalau orang ahli zikir kemudian ditanya, insya Allah orang ahli zikir itu takut kepada Allah. Betul. Makanya ayatnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Baik, ya, di sini insya Allah semua yang hadir ini ahli zikir. Insya Allah semua ahli zikir, bahkan dengan ilmunya kita semua ahli zikir kepada Allah. Nah, qaballahu minna. Baik, mungkin saya cukupkan sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yasma' wa min nafsin la tashba' ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.